Puji Tuhan, kita sudah memasuki tahun 2017. Dan tema 2017 bulan Januari adalah berbuah, kehidupan yang berbuah-buah. Hidup yang berbuah itu menyenangkan hati Allah, menyenangkan hati manusia, membangun orang lain, memberkati. Banyak orang hidup hanya untuk dirinya sendiri dan belum berbuah untuk orang lain. Tidak berbuah buat masyarakat, bangsa. Tapi Tuhan mau dalam tahun 2017 hidup kita berbuah-buah. Untuk bisa berbuah, maka kita tuh harus melekat kepada pokok anggur. Kalau kita melekat kepada pokok anggur, maka buah-buah kehidupan kita adalah buah anggur. Dulu manusia hidup di Taman Eden. Sempurna, semua buah ada. Dan Tuhan berfirman, segala buah yang berbiji untuk menjadi makananmu. Kepada binatang Tuhan berkata, sayur-sayuran hijau menjadi makananmu. Tetapi kemudian saudara sekalian, manusia yang begitu sejahtera di Taman Eden jatuh ke dalam dosa. Maka sejak itu manusia memasuki satu zaman yang saya sebut sebagai zaman jahiliyah. Dosanya sangat besar, sangat jahat. Sehingga Tuhan pilu hatinya melihat dosa manusia. Dalam kitab Kejadian pasal 6, Tuhan menyesal sudah menciptakan manusia yang tidak memperdulikan Allah sang penciptanya. Oleh karena itu Allah membiarkan hujan turun 40 hari, 40 malam. Air bah melanda dunia. Dan ini bukan dongeng. Kisah yang tercantum dalam Alkitab dijelaskan dengan baik. Gunung Ararat sampai sekarang masih ada. Tertutup. Dan ilmu geologi membuktikan lapisan-lapisan tanah sebelum antediluvium, before diluvium, sebelum air bah dan sesudah air bah dibuktikan lapisan-lapisan tanah itu. Pada waktu itu manusia habis binasa karena dosa. Tetapi saudara sekalian, Allah itu kasih. Itu sebabnya tidak habis semua. Ada Nuh sekeluarga, 3 anak, 3 menantunya, 8 jiwa. Nah, sekarang Allah mulai menuntun manusia. Menuntun generasi baru. Generasi baru itu kita bisa baca dalam Kejadian 9 ayat 18 dan 19. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera itu ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapak Kanaan, induk orang Afrika yang hitam. Ham itulah anak yang terkutuk. Tapi kemudian Sem anak yang diberkati, induk orang Asia. Yafet itu induk orang Eropa. Alkitab mengatakan Allah memberkati Yafet dan memperluas tempat kediamannya. Itu ditulis dalam Alkitab. Peristiwa ini ribu tahun yang lalu. Jadi benua itu Sem, Ham, Yafet itu cuma 3 benua saja yang dihuni oleh manusia. Tapi baru-baru ini sudah sekalian kurang lebih 560 tahun kemudian, 560 tahun yang lalu, manusia menemukan benua baru. Sesuai dengan firman Tuhan bahwa
Allah meluaskan tempat kediaman Yafet, maka sudah sekalian dari Eropa itu sudah sekalian orang berlayar ke arah barat dan menemukan benua Amerika. Sekarang ini keturunan Yafet, orang kulit putih, memenuhi itu. Dan kemudian Captain Cook berlayar menuju ke selatan, down under, jauh di selatan. Mereka menemukan sebuah negeri baru, benua baru, yang disebut Australia, yang artinya down under, jauh di bawah sana. Dan ini firman Tuhan, luar biasa saudara sekalian. Dan Allah membentuk manusia baru itu dari 3 keturunan ini. Lalu ayat 19 dikatakan demikian. Yang 3 inilah anak-anak Nuh. Dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Jadi kita ini bukan langsung keturunan Adam, bukan. Itu habis semua. Generasi kedua ini saudara sekalian dari keturunan Nuh. Nah, di situ saudara sekalian Allah memberkati Nuh. Lalu apa hubungannya dengan tema melekat kepada pokok anggur? Ada. Hubungannya kita baca Kejadian 9 ayat 20. Setelah air bah itu, maka keluarga ini keluar dari dalam bahtera. Nah, saudara mesti ingat, manusia diusir dari Taman Eden. Tidak bisa masuk lagi. Sejak itu manusia harus bercocok tanam, berusaha sendiri untuk makan, untuk hidup. Lalu berita itu menyatakan, Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Saudara-saudara, menarik sekali. Mengapa maka petani itu tidak tanam gandum? Tapi berita yang pertama dikatakan, petani itu mula-mula membuat kebun anggur. Apa sih maknanya kebun anggur itu? Dalam kitab Mazmur 104 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Manusia itu hidupnya makan. Makannya berlemak. Itu yang paling enak. Coba sate kambing sudah pakai lemak. 1 kilometer sudah keciuman. Yang manis. Dan itu semua sudah sekalian. Tapi mahkota dari makanan itu, anggur. Sebab dengan anggur ini, saudara sekalian, muka manusia itu jadi berseri-seri. Manusia itu jadi bersemangat. Dan ini, saudara sekalian, maknanya yang pertama. Berseri-seri, senang, gembira bagi kehidupan di atas muka bumi. Tetapi Paulus pernah menulis surat, jangan kamu mabuk anggur dunia. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh Allah. Jadi anggur ini membuat manusia bersemangat. Manusia ceria. Saking bersemangatnya jatuh ke dalam dosa. Sehingga Nuh bertelanjang mabok. Baca Alkitab. Demikian gambaran manusia itu sudah akan tumbuh di atas muka bumi ini. Mencari makan, mencari rezeki, bersemangat. Saking bersemangatnya, mabok dengan perkara dunia. Akhirnya saudara sekalian, fana, binasa juga. Karena itu Allah menawarkan anggur yang benar. Anggur yang sejati. Lebih daripada sukacita duniawi yang sebentar,
Allah mau memberikan sukacita abadi yang kekal selama-lamanya. Allah mau memberikan bukan sukacita jasmani semata, tapi Allah memberikan sukacita rohani. Bukan sukacita yang fana, tapi sukacita yang baka ke alam yang kekal. Karena itu manusia hidup bukan semata-mata mengejar sukacita makan minum jasmani. Makan minum sekarang begitu hebat. Sebab dalam perjanjian lama dikatakan bahwa manusia itu pada akhir zaman makan, minum, kawin, mengawinkan, dan membangun. Ini saja. Makan, minum, kawin, mengawinkan, membangun. Saudara lihat orang akhir zaman. Katanya hidup susah. Tapi yang nomor satu makan minum. Betul nggak? Tapi makan minum tuh keren. Zaman sekarang tuh keren sekali. Kuliner. Ada wisata kuliner. Aduh, ampun. Saya buka di Facebook, silakan di note saya. Wisata daerah Bogor. Dari stasiun Bogor, kita bisa melihat wisata kuliner. Waduh. Jadi makan itu jadi wisata jam sekarang. Itu yang dicari manusia. Pernah sadar gak? Manusia itu makan. Dan manusia mati. Manusia hidup karena makan. Manusia mati karena makan. Indonesia mesti hati-hati. Sebab Indonesia merupakan negara baru yang menuju kemakmuran. Yang paling disukainya adalah garam, gula, lemak. Waduh. Garam terus, ikan asin terus. Darah tinggi, nggak habis-habisnya. Gula, ayo, si manis, madu, terus. Kencing manis. Makan tuh sapi, panggang, segala macam. Steak, makan. Coba baca Alkitab, nggak ada itu steak. Zaman steak itu nggak ada. Pertama kali manusia itu kasih makanan biji-bijian, itu sehat panjang umur. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, baru dari generasi kedua, baca mulai Kejadian pasal 9, maka di situ saya lihat, kalau dulu dikatakan makanan manusia biji-bijian, maka sekarang ini Tuhan bilang, ya hewan-hewan, binatang-binatang boleh menjadi makananmu. Jadi zaman kedua ini manusia itu tukang makan, minum. Sampai sekarang ini. Tapi Tuhan mau berikan kepada kita sukacita abadi, sukacita rohani. Karena itu Tuhan menawarkan satu jenis pohon anggur yang benar. Kita baca ayatnya dari Lukas, dari Yohanes pasal 15 ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku pengusahanya. Kitab Injil itu artinya riwayat tentang Yesus Kristus. Baik perbuatannya maupun perkataannya. Tindakan-tindakan Yesus. Sekarang yang ngomong ini Tuhan Yesus. Jangan saudara pikir Pendeta Julius yang ngomong ya. Tancapkan. Tuhan Yesus sedang ngomong kepada kita. Akulah pokok anggur yang benar. Dan Bapakku pengusahanya. Nuh bisa berkata, akulah pokok anggur yang pertama. Nuh adalah pengusahanya. Tapi ada anggur yang lain, di mana dikatakan Yesus berkata, aku pokok anggur yang benar. Bapakku Allah itu pengusahanya.
Di sini jelaskan bukan anggur yang buatan manusia, bukan usaha manusia. Tapi Allah memanggil kita supaya berpaling kepada anggur yang kudus, yang mulia. Usaha Allah lebih daripada usaha manusia. Saya senang kalau saudara berusaha maju. Dulu pertama kali saya masuk di tempat ini, saudara sekalian, tahun 1968, gereja ini miskin sekali. Saya pun pakai sepeda. Sudah tahu gedenya gereja lama itu tiang itu. Sampai ke situ. Itu gereja yang lama. Ya, kira-kira sampai di pintu WC itu ke belakang. Atapnya gede sekali. Lalu diusulkan, mari kita perbaiki atapnya jangan gede. Ada majelis gereja yang bilang, pendeta macam-macam. Tuhan Yesus saja lahir di kandang, kita sudah bagus gerejanya. Kasihan, betapa miskinnya pikiran orang. Tapi Allah mau membuat pikiran kita besar, pikiran kita kaya, pikiran kita maju. Akulah pokok anggur yang benar, kata Tuhan Yesus. Bapakku Allah, itulah pemeliharanya. Mari kita mulai menengok sesuatu yang lebih besar daripada usaha manusia. Kepandaian manusia, kepintaran manusia. Lalu kita baca ayat 4 dan 5. Tuhan Yesus mengundang, ayo kau. Mari datang. Perhatikan pokok anggur. Lalu dia berkata pada ayat yang keempat dan 5. Tinggallah di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Anggur tidak tumbuh pada pokoknya, tapi anggur itu tumbuh pada ranting-rantingnya. Jadi saudara sekalian, kamu rantingnya, aku pokoknya. Kamu tidak bisa berbuah, tidak bisa menyenangkan Allah, tidak bisa menyenangkan sesama manusia, tidak bisa melakukan perkara yang besar kalau tidak tinggal di dalam pokok. Aku di dalam dia. Ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini luar biasa, saudara. Jadi Tuhan itu mau supaya kita itu benar-benar, ayat 7 ini. Tinggallah di dalam aku. Melekatlah kepadaku. Coba pokok anggur itu lepas. Ini tidak mungkin mengeluarkan buah. Tapi kalau tetap tinggal di dalam pokok, maka dia berbuah-buah, bahkan berbuah-buah lebat. Dan kalau dia bisa berbuah lebat, maka ayat 8 mengatakan demikian. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi Tuhan tuh mau supaya kita tuh berbuah, bahkan berbuahnya banyak. Sebab kalau kita berbuah banyak perkara-perkara yang indah, perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang besar, maka nama Tuhan dipermuliakan. Sekaligus kita diketahui bahwa kamu semua adalah murid-murid Yesus. Oh, luar biasa. Nah,
Karena itu saudara sekalian, saya ingin supaya kita menyadari yang dalam. Supaya dalam tahun 2017 kita itu berbuah banyak. Jangan cuma egois mikirin cari makan, cari hidup, cari senang sendiri. Itu orang miskin. Miskin batinnya. Miskin di hadapan Allah. Miskin tidak menjadi berkat buat orang lain. Miskin tidak mendatangkan sukacita, keselamatan buat orang lain. Jangan pikir diri kita hebat. Mari kita menjadi kaya di dalam Tuhan. Nah, manusia itu punya badan, jiwa, dan roh. Tubuh atau badan ini, saudara sekalian, berbeda dengan jiwa, berbeda dengan roh. Ini roh. Ini tubuh. Tubuh itu terutama kesadaran akan diri sendiri. Keselamatan diri sendiri. Segala satu diri sendiri. Itu kalau buah kelapa itu luarnya, kulitnya. Jiwa itu lebih dalam. Roh itu paling dalam. Saya ulangi, tubuh kesadaran akan diri sendiri. Itu sebabnya manusia itu yang paling dilindungi itu diri sendiri. Kalau ada kecelakaan, kapal terbakar, bagaimana saya selamat? Kalau ada bencana, bagaimana saya selamat? Enggak peduli orang lain. Itu kesadaran akan diriku, itu nomor satu. Tetapi ada yang lebih tinggi, jiwa. Jiwa itu kesadaran akan sesama manusia di sekeliling kita. Tidak egois, memikirkan orang lain. Itu kesadaran jiwa. Tahu bermasyarakat, tahu menghargai orang lain. Itu jiwa yang baik. Tetapi ada yang ketiga, yang dalam. Kalau kita diam, maka kesadaran akan Allah. Kedua, kesadaran akan orang lain. Ketiga, kesadaran akan diri sendiri. Betapa bahagianya kalau orang itu memiliki kesadaran akan Allah. Tidak buas, tidak bunuh-bunuh orang, tidak jadi teroris, tidak jadi koruptor, sebab sadar akan Allah. Sadar akan orang lain. Berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Sadar akan diri sendiri juga. Tapi bisa saudara bayangkan kalau orang cuma sadar akan diri sendiri, egoisnya nomor satu, mementingkan diri sendiri, masa bodoh bagi orang lain. Saudara hidup, kalau kau dengar firman Allah, karaktermu berubah. Tuhan tidak nomor satu menolong karirmu. Tuhan tidak nomor satu memberkati karyamu. Tapi Tuhan nomor satu mau merubah karaktermu. Kalau karaktermu berubah, jiwamu menjadi besar, rohmu menjadi besar, wibawamu besar, berkatmu pun besar. Karena itu saudara sekalian, mari kita memikirkan soal bagaimana kesadaran kita akan Allah. Kalau kesadaran tentang jiwa, tentang diri kita sendiri, maaf, saya lihat saudara sekalian, bangsa Yunani itu nomor satu punya akal. Dia ilmu hitung, ilmu apa saja itu orang Yunani. Aristoteles, Archimedes, Plato, ya semua itu saudara sekalian orang-orang Yunani ahli-ahli pikir. Kalau orang Yahudi ahli-ahli hati yang melekat kepada Allah. Bergantung dan memuliakan Allah. Tapi orang Yunani bergantung kepada diri sendiri, memuliakan diri sendiri, semua juga diri sendiri.
Pernah dengar nggak iklan di televisi? Bakat itu omong kosong. Bakat yang sebenarnya adalah tidak menyerah. Di mana salahnya? Bakat itu satu karunia yang dari Allah. Dunia tidak mau mengakui. Yang penting usaha nomor satu. Saudara jangan gila niru televisi ya. I'm possible. Aku kuat. Saya beritahukan gereja sekarang runtuh oleh karena tidak lagi memberitakan Injil tapi memberitakan ilmu jiwa. Ikut-ikutan, I'm possible. Aku bisa, aku dapat. Padahal loyo. Yang benar seperti Paulus. Segala perkara dapat ku tanggung, dapat ku atasi, dapat ku pecahkan masalahku di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu yang benar. Tetap bersandar kepada Allah. Jangan bersandar kepada akal. Jadi orang Yunani mengajarkan cuma dua. Tubuh dan jiwa. Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Don't believe it. Jangan percaya itu. Itu pelajaran sesat kalau dibandingkan dengan Alkitab. Percaya diri itu yang hebat. Percaya diri itu yang maju. Siapa sih dirimu itu? Kena demam panas 42 derajat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kunaun gering panas. Kenapa manusia begitu sombong? Tetapi mari Yunani mengajarkan cuma dua. Tubuh dan jiwa. Yunani itu tidak mengenal roh. Gak ada. Padahal manusia itu punya roh. Tapi roh manusia ini mati. Karena dosa. Jadi roh manusia itu lemah sekali. Roh manusia itu bisa diteguhkan. Lebih daripada adanya sekarang. Caranya bagaimana? Suka berilmu, memusatkan kekuatan diri. Namanya telepati. Namanya hipnotis. Ada lagi kekuatan lain yaitu dengan cara mohon bantuan magic, setan. Maka manusia itu akan lebih kuat lagi. Tapi sekuat-kuat manusia itu bagaikan ilmu kodok, saudara. Satu hari kodok itu bertemu dengan sapi, kerbau yang besar. Jadi kerbau berkata, kamu kodok, kecil banget tubuhmu. Dia bilang, siapa yang bilang? Aku bisa jadi besar. Lalu si kodok itu mulai gelembung. Memang dia bisa menggelembung. Memang manusia dengan telepati bisa, dengan hipnotis bisa, dengan bantuan setan black magic bisa. Tapi segede-gedenya kodok ngelembung, ya tidak bisa menang daripada si kerbau itu kalian. Dan ini manusia mesti mengerti pelajaran di sekolah, di mana-mana tidak pernah bicara soal roh. Yang dibicarakan jiwa. Itu sebabnya Presiden Jokowi menyatakan revolusi mental. Tidak pernah dia berkata seperti Julius Caesar, revolusi spiritual. Maka akan ada revolusi mental dan akan ada revolusi fisikal tubuh. Saya tuh heran saudara sekalian. Kenapa kita tidak mau mulai dari rendah hati, dari kejujuran. Bangsa Indonesia ini rasanya hebat saja. Tapi saya bangga
Pertamina mulai, sudah sekalian, mengajarkan. Sehingga sekarang dibersihkan pantai-pantai. Saya lihat di televisi. Sadarilah, bangsa Indonesia pantainya paling jorok di dunia. Nah, kalau orang sadar jeleknya, orang bisa mulai maju. Tapi kalau orang berteriak terus bagus, itu dimensi tubuh dan jiwa. Belum sampai kepada dimensi roh. Saya baca di Al-Quran, di sana ada surat Maryam. Dan ditulis Al-Quran itu begini. Isa ibnu Maryam dikandung oleh Ruhul Kudus, bukan oleh keinginan manusia. Saya menemukan itu. Kenapa? Sebab Islam itu seakar. Di atasnya ini Musa, saudara sekalian. Abraham itu bapak orang percaya. Beranak Israel, datang Musa. Musa turun hukum Taurat. Nah jadi Islam, Kristen, Yahudi itu akarnya satu. Akarnya satu. Jadi ada itu bicara roh. Tapi roh itu dikatakan dalam perjanjian baru. Roh itu tidak akan turun kalau orang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Karena Yesus yang membaptiskan orang dengan Roh Kudus. Jadi orang boleh beragama, boleh mengerti ada roh, tapi selanjutnya tidak diajarkan. Bagaimana soal roh itu? Tapi Alkitab itu luar biasa. Sebab kalau saudara mau menjadi luar biasa, nomor satu menyadari gelarmu itu tanggalkan di hadapan Allah. Kekayaanmu, kepintaranmu taruh di belakang. Akui segala sesuatu berasal dari Dia. Kesehatanmu dari Dia. Kemampuanmu dari Dia. Kalau kau sudah datang demikian, baru kau mulai lihat dalam Alkitab. Dalam Alkitab Abraham itu dipanggil dari mana? Dari Irak. Dari Ur Kasdim. Anak muda besok pulang, buka itu map Irak. Di bawah Baghdad ada kota Ur. Itu Ur dari tanah Kasdim, Irak. Dia penuh dengan roh Allah, dia berjalan jauh meninggalkan negerinya. Enggak ada kereta api, enggak ada mobil, naik unta. Sampai kau lihat di peta tanah Palestina Israel. Berapa jauhnya melewati padang gurun. Dia percaya kepada Allah. Roh Allah dalam dia. Lalu kita lihat saudara sekalian, Musa itu manusia yang lemah. Ketika disuruh menuntun bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Dia bilang jangan saya ini orang lemah. Saya tidak bisa bicara. Suruh orang lain. Sampai Tuhan itu marah. Siapa yang bikin lidah? Kalau enggak pandai bicara, aku bisa. Tapi tetap minder. Si Musa. Tapi roh Allah turun atas Musa. Dia berani datang ke istana Firaun. Dia berani menunjuk ke langit. Dia menunjuk ke bumi. Dia menunjuk ke sungai. Jutaan kodok-kodok kata-kata datang saudara sekalian. Luar biasa kuasa Allah. Kalau roh Allah di dalam manusia. Lalu kemudian nabi-nabi penuh dengan roh Allah. Belakangan hakim-hakim. Hakim itu kalau di Amerika yang disebut sheriff. Belum ada undang-undang, tapi orang-orang pinter. Itu bisa diangkat menjadi kepala kampung,
kepala desa sekaligus merangkap syarif. Dalam Alkitab ditulis hakim-hakim. Banyak. Pernah dengar cerita tentang Gideon? Baca dalam kitab hakim-hakim. Bangsa Midian menyerbu, merampok orang Israel. Lalu Gideon mau melawan. Kumpulinya beribu-ribu orang. Tuhan bilang, Gideon, kalau sekian ribu pasti nanti kalau kau menang, kau ngomongnya besar. Gara-gara kekuatan kami, kehebatan kami. Kamu sortir ke satu orang-orang yang penakut, pengecut, suruh pulang. Kedua orang-orang yang begini begitu, suruh pulang. Orang yang gentar, suruh pulang. Terakhir, suruh mereka minum air di sungai. Siapa yang mencedok air dengan tangannya begitu sopan, pilih dia. Tapi yang langsung menghirup air seperti anjing, suruh dia pulang. Orang-orang yang tidak punya aturan, tidak punya adat, suruh pulang. Disuruh semua pulang, tinggal 100 orang. Dengan 100 orang suruh perang dengan bangsa Midian. Tapi roh Allah turun ke atasnya. Sehingga dia bisa membasmi bangsa Midian yang mengganggu bangsa Israel. Bahkan ditulis dengan rahang keledai. Dia menghantam banyak musuh Midian, dibinasakan hanya dengan rahang keledai. Kenapa? Sebab kekuatannya dari Allah. Kekuatan itu yang Tuhan Yesus tawarkan kepadamu. Kekuatan itu yang kucari tatkala aku berusia 16 tahun. Dan aku diberi Tuhan kasih karunia pada waktu aku berusia 17 tahun. Sekarang sudah lewat tahun 77, berarti aku sudah 60 tahun di dalam kekuatan Allah itu. Itu kekuatannya, bukan pintar manusia. Ada yang bilang, oh iya Om Julius sih bergelar, pantas. Bukan, kepintaran di sini. Kekuatan Allah di sini. Kepintaran itu orang Yunani yang akalnya nomor 1. Keperkasaan ilahi dari hati kita yang takut akan Allah. Maka Allah memberikan roh yang luar biasa. Setelah zaman hakim-hakim lewat, maka bangsa Israel minta raja. Maka dipilihlah raja yang pertama namanya Saul. Tapi harus perkasa. 1 Samuel pasal yang ke-6, pasal 10 ayat 6, di situ dikatakan demikian. Nabi berkata, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Ini kebutuhan kita yang utama. Maaf, saya harus bercerita. Usia saya 30 tahun, saya sangat mencintai gereja Tuhan. Karena 17 tahun saya penuh Roh Kudus. Pada tanggal 6 dan 7 bulan Oktober, Gereja Bethel Indonesia berdiri. 6 Oktober 1970. Dan saya usia 30 tahun. Menjadi pengurus Gereja Bethel yang pertama sebagai sekretaris 2. Saya cinta gereja Tuhan. Saya pendiri dari Gereja Bethel di seluruh Indonesia maupun dunia.
Hari ini ada 29 negara asing di luar kita, di luar negeri, yang ada anggota Gereja Bethel. Hari ini jabatan saya adalah di Majelis Pertimbangan Gereja Bethel I, yaitu Indonesia dan internasional. Itu sebabnya saudara sekalian itu roh kuat dalam hati. Saya ini orang yang tidak puas kalau orang pergi gerejaan. Dengar betul. Saya ini tidak senang kalau gereja cuma dibentuk dari perkumpulan manusia yang service excellence-nya baik. Service excellence itu baik. Orang bank senang sekali. Artinya pelayanan yang prima. Customer is king. Langganan itu raja. Tujuannya supaya duitnya masuk di bank itu. Tapi kita tidak bilang customer is king. Jesus is king. Prince of Peace, Raja Damai. Jadi pusat hati kita itu mesti kita tujukan kepada Dia. Jangan seperti orang Yunani mikirin perkara-perkara dunia ini saja. Sampai kita itu dipenuhi oleh Roh Allah. Sebab agama apapun juga tanpa Roh Allah lemah. Kalau ada di sini saudara yang merasa dirinya lemah, sekali lihat gambar cabul pikirannya terus hayang nempok gambar cabul. Sekali dibisiki soal-soal saudara sekalian persundalan terus seperti kerbau dicocok hidungnya. Itu rohmu lemah. Dan engkau tidak bisa keluar dari masalah itu. Ada suami istri ribut saja di rumah. Gara-gara duit ribut. Gara-gara apa ribut. Itu kau tidak bisa menyelesaikannya. Sampai kau minta kekuatan yang dari Allah. Yang dari surga masuk dalam hidupmu dan mengubah hidupmu. Itu bergereja yang benar. Saya khawatir orang pikir wah gereja Bethel hebat. Apanya yang hebat? Aku tidak bangga itu. Aku bangga kalau mendengar orang-orang dalam gereja Bethel rajin bersekutu dengan Tuhan. Rajin baca Alkitab. Selalu melekat, mentaati firman Tuhan. Aku tahu mereka akan penuh dengan Roh Kudus. Dan mereka akan powerful. Tadi suaminya yang suka lihat timur, lihat barat, teruskan berhenti dia. Hai istri, jangan terus marah-marah sama suamimu, jangan. Percumalah. Ada istri yang bawa palang pintu. Kalau pulang dari malam gua gepukin loh. Enggak usah, enggak ada gunanya. Datanglah kepada Yesus. Dalam 1 Samuel 10 ayat 6 itu dikatakan tadi. Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan dengan bersama-sama mereka. Dan berubah menjadi manusia lain. Mau enggak berubah menjadi manusia lain? Hai suami yang sudah tidak tahan, punya istri yang cerewet. Sudah tumpang tangan, tumpang kaki juga sudah. Sia-sia. Mari kau datang kepada Yesus, mohon. Supaya dia berubah menjadi manusia lain. Manusia kita ini tidak bisa. Ayo siapa yang jujur sekarang?
Siapa anak muda yang HP-nya, gadgetnya dimasuki pornografi. Lalu kemudian bisa tahan, ngacung. Kecuali roh Allah dan firman-Nya ada di dalam hatimu. Jadi saya beritakan tahun 2017, saya tidak mau main gereja-gerejaan. Sebab itu tahun 2016 saya mengambil tindakan yang tegas. Sebab saya mau menyenangkan hati Allah, bukan service excellent. Nah, kalau kita sudah masuk roh, kita berubah menjadi manusia lain. Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa, power, kemampuan, kesanggupan, kesabaran, kelembutan, itu kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Oh, sudah. Tadi saya baru bicara dengan seorang pemuda. Saya berkata, kau mau jadi gembala sidang, ada rumusnya. Kalau kita mau jadi pendeta, maka kita harus bisa cocok dengan semua orang. Kalau kita tidak bisa cocok dengan semua orang, kita nggak bisa jadi pendeta. Dengar baik-baik. Bagaimana kita menyocokkan diri kita dengan semua orang. Yang sabar, yang keras, yang sombong, yang berdegong. Kita mesti cocok dengan mereka. Kalau nggak bisa jadi pendeta. Mau nggak kita nyocokkan diri kita dengan semua orang? Kalau kita datang sebagai pemimpin, ingin orang lain cocok sama kita nggak bisa jadi pemimpin. Makanya jadi pendeta itu menghadapi kalau ada 1000 jemaat, 1000 watak. Ya kita senyum-senyum saja. Yang pelit, yang kikir, haleluya gitu. Yang medit, puji Tuhan gitu. Gitu aja. Kita mesti sabar dong. Kita udah khotbah berapa tahun? Om Julius sudah khotbah 48 tahun di tempat ini, saudara sekalian. Saya sudah khotbah begitu lama. Tapi saya masih tetap mengharapkan perubahan-perubahan yang banyak. Kalau roh Allah turun atas kita. Sekarang kita mesti melihat keadaan manusia di dunia ini. Yohanes 5 ayat 37 sampai 40. Tuhan Yesus berkata, Bapa mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Allah mengutus Yesus. Allah bersaksi tentang Yesus. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Enggak ada seorang pun pernah mendengar suara Allah. Dan juga saudara tidak pernah mendengar suara Yesus. Yesus sudah di sorga. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ingat loh, ini yang bicara Tuhan Yesus. Rupa Tuhan Yesus kamu pun belum pernah lihat. Terus, firman-Nya tidak menetap dalam dirimu. Kau suka dengar firman Tuhan, tapi tidak menetap dalam dirimu. Sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Sebab kamu tidak percaya sungguh-sungguh kepada Yesus itu. Saudara percaya Yesus? Percaya itu bukan, ya saya percaya. Bukan. Percaya itu rela mengiring Dia. Percaya itu rela mempertaruhkan nyawa kita bagi Dia. Percaya itu seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mau dilempar dalam dapur api pun siap. Percaya itu sudah sekalian begitu rupa tegas.
Percaya itu seperti Yohanes Pembaptis, berani melawan raja sampai kepalanya gelundung. Itu percaya. Jadi kamu tidak percaya kepada Yesus yang diutus oleh Allah itu. Terus kamu menyelidiki kitab suci. Sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Banyak orang masuk gereja, mulai menyelidiki kitab suci dengan harapan kalau satu kali saya mati, saya masih masuk surga, dapat hidup kekal. Tapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Saya senang saudara datang ke gereja. Tapi tujuan akhirku supaya Anda datang kepada Yesus. Enggak ada artinya datang kepada Julius. Tapi saya berdoa supaya engkau datang kepada Yesus. Ini tujuan akhir. Next, kita lihat. Tetapi tentang kamu memang aku tahu. Ini kata Tuhan Yesus, aku tahu kamu. Bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Tuhan mau ngontrol hatimu hari ini. Benarkah engkau kasih akan Allah? Atau kasih akan duit? Akan kasih akan nama besarmu sendiri? Atau kasih kepada gengsimu sendiri? Kalau itu belum ditelanjangi, kalau itu belum dikorbankan di bawah kaki Yesus, Roh Kudus tidak bisa masuk dalam hidup kita. Dan kau tetap menjadi makhluk yang lemah, diombang-ambingkan oleh keadaan dunia ini, saudara sekalian. Nah, ayat berikutnya bisa kita baca. Bagaimana kamu dapat percaya? Tuhan bertanya kepadamu. Bagaimana kamu percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa. Jadi dalam hidup kita apa yang kita cari? Hormat manusia, gengsi manusia, kekayaan manusia. Saya senang saudara jadi orang kaya. Saya senang menjadi orang bertitel. Saya senang saudara menjadi orang terpelajar apa saja. Tetapi bukan itu yang kita kejar. Kalau itu yang kita kejar, bagaimana kamu bisa percaya kepada dia? Sebab kamu masih mencari kehormatan manusia. Tanggalkan itu. Tanggalkan itu. Cari kehormatan bagi Allah. Masih ada lanjutannya? Sudah habis? Itu gaya hidup duniawi. Berapa banyak orang dalam gereja gaya hidupnya begitu? Bukan itu maksudnya gereja. Itu bermain gereja-gerejaan. Tapi Allah memanggil kita untuk memberikan hidup yang powerful, hidup yang berkuasa, hidup yang diubahkan. Ayatnya, persoalannya tadi ayat terakhir, tapi kamu tidak mengasihi aku. Saudara suka berdoa, bobogohan sama Tuhan. Sekarang di rumah, orang diundang di gereja aja, hari Jumat yuk doa, enggak ada seperapatnya yang muncul. Saya itu tidak mengerti bagaimana mengundang orang Kristen ini. Siang malam banting tulang, peras keringat. Kau lebih mengasihi uang, mengasihi dunia dan sebagainya. Ini kata Tuhan Yesus, bukan kata Julius Isang. Jangan salah, keras teing Om Julius, bukan. Ini saya baca Injil, Tuhan Yesus yang mengadakan tuduhan-tuduhan kepadamu. Tapi kau bilang, saya sudah mengasihi Tuhan. Betul?
Apa Tuhan bilang? Tuh baca ayatnya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bisa saudara berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya sudah mengasihi engkau. Saya sudah menuruti segala perintahmu. Ini persoalannya, ujian orang mengasihi Allah itu seperti ini. Dan ini datang dari Tuhan Yesus. Next kita baca. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Pertanyaan saya, apa sudah berpegang teguh kepada perintah Tuhan? Apa sudah melakukannya dengan sungguh-sungguh? Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa. Siapa yang mengasihi Yesus, dia akan dikasihi oleh Allah di sorga. Dan aku pun akan mengasihi dia. Allah, Yesus akan mengasihi dirimu, keluargamu, bisnismu, apa saja. Ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi saudara-saudara, intinya kekuatan hidup sejati itu datang dari Allah. Bukan masuk gereja. Intinya mengasihi Tuhan Allah. Mengasihi itu kalau kau mentaati firman-Nya, melakukannya, maka Allah mengasihi engkau. Dan Yesus mengasihi engkau. Dan Allah dan Yesus sama-sama akan menyatakan dirinya kepada kamu. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Terus, ini dalam omongannya Tuhan Yesus. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami, Bapa dan Yesus, akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ini loh rahasia hidup di dalam Yesus. Kalau cuma sudah datang ke gereja aja nggak dapat apa-apa. Makanya di gereja itu ada baptisan dua macam. Satu baptisan air oleh pendeta. Kedua baptisan roh oleh Yesus Kristus Tuhan yang memberi engkau Roh Kudus. Siapa yang sudah dibaptis dengan air? Saya. Siapa yang berani berkata kau sudah dibaptis dengan roh? Kalau belum, jangan lupa, ayo kita merindukan Roh Kudus. Caranya mentaati firman Tuhan. Maka kau dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh Yesus. Allah dan Yesus akan datang kepadamu dan diam di dalam hidupmu. Oh, luar biasa saudara sekalian. Ayat 23, sudah? Ini caranya supaya kita bisa melekat pada pokok anggur yang benar. Saya harap saudara tidak salah mengerti. Banyak orang berpikir melekat kepada gereja Betel. Melekat kepada pendeta Julius. No. Melekatlah kepada Yesus, taati firman-Nya. Maka Allah akan mengasihi engkau. Dan Yesus akan mengasihi engkau. Dan mereka diam-diam akan masuk dalam hatimu. Dan kau akan penuh dengan Roh Kudus, saudara sekalian. Ini namanya melekat kepada Tuhan. Ya.
Perhatikan contoh hidup yang melekat itu. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 5 sampai 7, kita membaca ayat yang berbunyi demikian. Kisah tentang Timotius. Siapa Timotius itu? Orang muda yang imannya luar biasa. Sehingga Rasul Paulus itu jatuh cinta. Hatinya kepada orang muda itu luar biasa. Tangan kanan Rasul Paulus. Paulus menulis surat kepadanya. Aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Siapa di sini yang mengatakan saya sudah beriman dengan tulus ikhlas? Mengasihi Allah, melakukan firman-Nya. Timotius memiliki iman yang tulus ikhlas. Iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Di dalam ibumu Eunike. Dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. 3 turunan. Oma, ibu, anak. Punya iman yang tulus ikhlas. Ayat yang lain mengatakan iman dengan hati nurani yang murni. Siapa di gereja Betel yang yakin? Punya iman yang tulus ikhlas dan hati nurani yang murni. Jangan bilang sama Om Julius, bilang sama Om Yesus. Bilang sama Allah Bapa. Iman yang pertama-tama ada dalam nenek Lois, dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup di dalam dirimu. Orang yang beriman itu mantap sekalian. Melekat kepada pokok anggur. Omanya melekat, ibunya melekat, anak melekat kepada pokok anggur. Lalu kemudian ayat menyatakan demikian. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Oh, luar biasa. Tuhan menyuruh kita ini menjadi berkat. Berbuah-buah bagi orang lain. Itu kehendak Tuhan. Sebab itu kita harus mengobarkan semangat mengasihi Tuhan itu. Enggak pernah padam. Ingat loh, umur saya 78 tahun. Apa saudara lihat saya lemah-lemah gitu? Kalau saya bicara tentang Yesus, no. Sebab yang bicara bukan saya, Roh Allah yang di dalam saya. Tuhan mau kita semua berbuah. Menjadi berkat orang lain. Kita menumpangkan tangan atas orang lain. Di sini siapa yang kalau istrinya makan hati berulang jantung, enggak tahan. Yang marah-marah, jangan. Tumpang tangan. Saya baru mendengar kesaksian dari satu saudara kita, pemuka gereja di Banjarsari. Anak pertama lahir, 5 bulan dia muntah-muntah terus. Karena itu dia trauma, nggak mau lagi punya anak. Tapi kemudian mengandung. Aduh, dia takut untuk beranak. Dia tolak anak itu, kalau boleh jangan lahir. Tapi anak itu lahir. Setelah anak itu lahir, menjadi anak yang autis. Autis itu, geraknya sudah tidak terbatas. Tidak sebagai anak-anak biasa. Dari kecil tidak pernah diam. Contoh yang dikemukakan ibunya. Dari Banjarsari pergi ke Jogja 8 jam. 8 jam itu anak perempuan ini tidak pernah diam.
Dari bangku belakang loncat ke depan, dari lompat ke depan, loncat ke belakang, terus. Selama 8 jam. Ibunya cuma bisa menangis. Satu hari, dia datang sama satu pendeta. Dan pendeta itu berkata, apa yang kau buat terhadap anak ini? Kau pernah menolak anak ini? Siapa yang pernah menolak? Kalau boleh jangan lahir. Kasih pel lagi, supaya dijatuhkan. Ingat loh. Anak itu autisnya luar biasa. Dan dokter tidak bisa tolong. Tapi kemudian dia mengaku dosa. Dialah yang menolak anak itu. Kalau kau mengaku dosa, sekarang mulai kau tumpang tangan. Tapi kalau kau tumpang tangan, lihat wajahnya. Tembus jantung hatinya. Terus sambil mengakui dosamu. Tolong Tuhan, sembuhkan anak itu. Aduh, sekarang sesudah pemudi SMP, SMA sembuh. Saya belum pernah dengar orang yang autisnya begitu hebat sembuh. Kalau saudara mau tahu, ya, Gereja Bethel Indonesia Banjarsari yang bercerita kepada saya itu anaknya bernama Syok Chin, mamanya. Suaminya sekarang bernama Kuatin. Siapa tahu Kuatin? Datang, interview dia. Bagaimana hebat kuasa Allah, Roh Kudus bekerja. Tapi dia mengobarkan karunia Allah yang ada di dalam dia dengan terus menumpangkan tangan. Sebab apa? Ayat berikutnya dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Enggak usah takut. Saya berkata orang benar pasti menang. Waktunya waktu Tuhan, bukan waktu kita. Sebab Allah itu bukan memberi roh ketakutan. Kalau kita penuh Roh Kudus, orang itu tidak takut-takut begitu. Tapi membangkitkan roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Waduh, luar biasa. Oleh karena itu, saudara mau melekat kepada Tuhan, ada kekuatan jiwa yang luar biasa. 2016 bolehlah main-main di gereja. Tapi 2017, saudara jangan ketemu orang di gereja saja. Tapi ketemu Tuhan Yesus Kristus. Melekatlah kepada Dia. Dan saya ingatkan kembali pesan daripada Isidore of Seville. Dia berpesan, pray and read regularly. Dia berkata, saya ulang terus sampai saudara mendengar dan melakukannya. Bukan mengerti dengan akal, mendengar lalu tunduk dengan segenap hati melakukannya. If a man wants to be always in God's company, kalau seorang ingin senantiasa dalam persekutuan yang teguh dengan Allah, dengan Tuhan, he must pray regularly. Dia harus berdoa secara teratur. And he must read the Bible regularly. Baca Alkitab teratur. Kenapa? When you read, when you pray, you talk to God. Kalau engkau berdoa,
kau itu lagi berbogohan dengan Tuhan Allah, pribadi Allah. Pribadi Yesus. Benar sudah berdoa begitu? Atau cuma, Tuhan sembuhkan saya sakit. Tuhan beri saya berkat. Itu bukan doa yang dimaksudkan. Doa yang dimaksudkan, contemplation itu doa dalam bahasa Arab. Doa sujud tafakur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rasa takut dan hormat. Kontemplatif. Perenungan di hadapan Tuhan. Bicara sama dia. Saya mau tanya, saudara sudah bicara dengan Yesus secara teratur? Berapa kali sehari? Kalau sudah bicara dengan dia, kalau saudara dengan pacar, waduh, senengnya bukan main. Tapi ada pacar di atas segala pacar. Kabogoh di atas segala kabogoh. Tuhan Yesus Kristus. If you pray, you talk to Him. Kalau Anda sedang berdoa, Anda bicara kepada pribadi Allah itu. And if you read the Bible, God talks to you. Kalau kau baca Alkitab, Allah itu berbicara kepadamu. Terus berapa kali kau baca Alkitab? Nanti Allah bicara kepadamu. Dan engkau tidak akan menjadi manusia biasa. Kau jadi orang yang luar biasa. Berubah menjadi manusia lain. Nasibmu berubah. Anak istrimu berubah. Daganganmu berubah. Segalanya berubah. Sebab Allah yang Maha Kuasa menyertai engkau. Karena engkau mau melekat pada pokok anggur yang benar. Inilah bekal yang utama memasuki tahun baru 2017. Dunia ini bergoncang-gancing. Jangan pernah berharap kepada dunia. Sekarang Amerika dikendalikan oleh Donald Trump. Wah, hebat. Dunia ini bergoncang-gancing. Saudara pernah tahu enggak? Saya sudah tahu. Tiongkok menginginkan pulau-pulau di lautan Tiongkok Selatan. Pulau-pulau itu ada yang dikuasai oleh Malaysia, ada yang dikuasai oleh Vietnam, Filipina. Namanya mau perang. Di kutub utara diketemukan harta benda, tambang yang luar biasa. Hari-hari ini menjadi rebutan antara Rusia dan Amerika. Dunia sedang bergoncang terus. Hari-hari ini sudah sekalian mereka menyelidiki di planet Mars. Sedang rebutan planet Mars. Saya tidak tahu keserakahan manusia yang akan membuat manusia ini bergoncang-gancing. Tapi firman Allah berkata, tapi kita mempunyai satu negeri yang tidak tergoncangkan. Oh, Allah di dalam Yesus. Itu yang kau cari supaya Allah dan Yesus diam di dalam dirimu. Dengan demikian, kau akan hidup melekat pada pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus Kristus. Amin.